Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Maharani Kusumaningtyas dengan nomor NIM 2018 0208 008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 3 dengan judul Dasar Pengambilan Keputusan pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti. Saya membuat video ini guna memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Langsung saja kita bahas ke materi yang pertama. Di dalam dasar-dasar pengambilan keputusan yang diambil itu harus jelas. Tersedianya informasi atas permasalahan tersebut dengan lengkap, pemahaman masalah yang sangat konkret, penggunaan alat bantu selain kekuatan daya ingat, penempatan profesionalisme diri di atas kepentingan dan keinginan sendiri, dengan harapan jika hal ini bisa diterapkan, antara lain menjadi dasar terhindarinya dari sebuah masalah yang dihadapi. Menurut George Erteri, bahwa dasar pengambilan keputusan dapat digolongkan dalam 5 golongan. Adapun kelima golongan dasar tersebut adalah: yang pertama ada intuisi. Intuisi di sini yakni memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman di sini yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Yang ketiga ada fakta. Fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima ada keputusan yang dihasilkan oleh bersifat subjektif, yaitu ada rasional. Rasional di sini adalah keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pengambilan keputusan. Sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan. Faktor-faktor ini mampu memberikan sejauh mana kualitas keputusan akan ditetapkan. Bila faktor-faktor yang dipakai sangat tidak berhubungan atau bukan substansial utama, permasalahan tentu akan memunculkan permasalahan baru, atau sebaliknya dengan kualitas hubungan faktor dengan keputusan yang erat dan sangat substansial jelas, dan akan memberikan keputusan yang ideal dan berkualitas. Di dalam pembahasan ini akan disampaikan ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi munculnya suatu keputusan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, posisi atau kedudukan. Faktor posisi atau kedudukan di sini sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Para pemilik perusahaan sangat sering menghilangkan kaidah pengambilan keputusan yang benar disebabkan sang pemilik dengan posisinya membuat suatu keputusan dengan sepihak atas intuisi atau kepentingan sepihak yang juga sering diakui dan disetujui oleh para direksi dan karyawan sebagai wujud penghormatan pastinya dan penghargaan, atau disebabkan kekhawatiran beda pendapat yang berujung pada ketidakpatuhan. Hal ini seringkali terjadi walaupun dengan kasat mata atau logika keputusan yang sangat bertentangan. Yang kedua ada faktor masalah. Dalam pengambilan keputusan, faktor masalah ini sangat berpengaruh. Dalam manajemen strategik, masalah sangat jelas bahwa untuk masuk pada suatu keputusan atau solusi penyelesaian harus dimulai dengan mengetahui permasalahan-permasalahan
melalui berbagai formula evaluasi yang melahirkan berbagai permasalahan yang akhirnya ditetapkan sebagai rujukan dalam menentukan suatu keputusan penyelesaian. Demikian pula halnya dengan faktor masalah dalam pengambilan keputusan. Masalah dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan atau antisipasi keakuratan kualitas keputusan yang akan dibuat. Bahkan diharapkan dari keputusan yang dibuat mampu melihat masalah yang akan muncul atau dampak masalah yang timbul, bukan masalah yang sekaligus dapat diselesaikan. Yang ketiga, ada situasi dan kondisi. Faktor situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan sangat rentan dengan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Dapat kita misalkan bahwa pada saat kenaikan bahan bakar minyak sangat tidak tepat pada produsen kendaraan meningkatkan produksinya. Maksudnya adalah bahwa momentum situasi dan kondisi tidak mendukung. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yaitu ada faktor tujuan dalam pengambilan keputusan. Faktor tujuan dalam pengambilan keputusan sangat rentan dan jelas menjadi sangat pokok sebab hasil keputusan yang tidak didasari oleh faktor tujuan adalah ngambang sebab keputusan tersebut tidak mempunyai arah dan sasaran yang dituju. Namun, dalam berbagai keputusan yang pernah ada rata-rata menempatkan tujuan menjadi faktor utama, baik tujuan yang mengarah pada hal negatif atau positif organisasi maupun sebaliknya, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Di sini ada faktor-faktor lain yang dianggap sebagai sangat mendasari dalam pembuatan keputusan. Antara lain, yang pertama ada keadaan intern organisasi atau keadaan internal organisasi. Keadaan internal organisasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh keadaan organisasi ataupun hal-hal kesiapan organisasi yang dimaksud. Antara lain ada kesiapan organisasi berupa dana, kemampuan karyawan, kelengkapan peralatan organisasi, dan struktur organisasi. Keputusan dengan biaya yang sangat erat hubungannya, apalagi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan investasi atau proses yang panjang. Keputusan yang diambil harus seiring dengan kesiapan dana yang akan mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut, dan sangat banyak keputusan yang tidak berjalan karena tidak ada kesiapan dana pendukung. Yang kedua, ada keadaan eksternal organisasi. Keadaan eksternal organisasi ini terhadap keputusan menjadi sangat penting, sehingga para pengambil keputusan harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi, evaluasi, dan diagnosa terhadap hubungan eksternal. Sangat banyak keputusan yang diambil menjadi gagal disebabkan lemahnya analisa terhadap faktor eksternal ini. Misalnya, hal budaya di Bali harus mempertimbangkan menjadi bagian dari keputusan yang seiring bukan bertentangan. Budaya di lingkungan yang Islami, budaya di lingkungan yang glamor menjadi faktor-faktor yang harus disesuaikan. Faktor yang ketiga, ada tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang harus dipenuhi sebelum keputusan diambil atau ditetapkan. Sebab informasi dalam hal ini akan diterima memberikan ketepatan sasaran keputusan seiring dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Misalnya, pembuatan keputusan tanpa memperdulikan informasi terbaru terhadap perubahan suatu undang-undang atau aturan yang biasa membatalkan keputusan. Penetapan harga tanpa melihat perbandingan kompetitor akan menyebabkan harga yang tidak ideal, dan lain-lain. Faktor yang keempat atau faktor yang terakhir ada kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan.
Kepribadian dan kecakapan menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan. Intelijensi, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, penilaian, kebutuhan menjadi bahagian kepribadian dan kecakapan yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Bahwa orang pintar dengan orang yang bodoh akan sangat berbeda dalam menentukan suatu keputusan. Bahwa orang yang mempunyai kapabilitas dan integritas sangat berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan integritas terhadap suatu keputusan. Bahwa orang yang mampu melakukan penilaian yang baik dengan yang tidak menghasilkan keputusan yang berbeda, begitu juga dengan kebutuhan. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.